Duh Projim setan pikayangan kang rumakso. Mati kowe. Disutradarai oleh Awi Suryadi, film ini diangkat dari thread Zero Point yang mengisahkan kehidupan pribadi seorang gadis bernama Maya. Awalnya, semua tampak normal seperti gadis biasa hingga tiba saat ibu jatuh sakit. Teror aneh mulai menghantui hingga menyebabkan sang ayah meninggal dunia. Saat ibu masih sehat, wanita itu gemar menumbuk lesung kosong dan bercermin sambil melamun. Maya mulai mencari tahu penyebab dari sikap aneh ibu dan teror yang terjadi. Naasnya, saat ia tenggelam ke cerita masa lalu, bahaya yang mengincar nyawanya tumbuh kian besar. Usut punya usut, masa kelam sang ibulah yang menjadi penyebab utama dari semua teror gaib itu. Setelah mengetahui semua yang terjadi, mampukah Maya menyelamatkan diri dari cengkraman setan perewangan? Berikut ceritanya. Tepatnya di tahun 2008, seorang wanita misterius bersembunyi di dalam gudang bersama kumpulan burung gagak yang mengaok-ngaok. Ia membaca mantra sembari mencabuti bulu gagak satu persatu. Sun matek dayaning montro dayaning ecan laris. Setelah semua bulu tercabut, 3 burung gagak itu dimasukkan ke dalam mesung dan ditumbuk sampai hancur. Tak disangka, gagak geprek itu dicampur sebagai racikan sambal di warung milik si wanita misterius. Pantas saja, warung makan itu selalu penuh dengan pengunjung. Mereka makan dengan lahap, terutama sajian sambal merah yang merona dan menggugah selera. Tak diragukan lagi, ayam goreng Nyonya Sudarsi cabang ke-14 menjadi bukti kesuksesan bisnis keluarga yang secara turun-temurun diwariskan ke anak cucu pemiliknya. Rame tenang, Ju. Alhamdulillah. Sang suami turut menemani wanita itu untuk memantau kondisi di warung makan yang memang tak pernah sepi. Bahkan semakin hari, ketenaran warung ayam goreng Sudarsi kian melejit. Sesampainya di rumah, Sudarsi memotong buah naga setelah makan malam. Sementara Taryadi, suami Sudarsi, sibuk mencuci piring. Taryadi memuji sambal buatan Sudarsi di rumah, namun warnanya tak semerah di warung makan. Sudarsi hanya terdiam sembari menghela nafas panjang. Entah bagaimana burung gagak itu bisa bertengger di atas meja. Sudarsi mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tangannya mencengkram pisau dengan kuat, sementara kaki Sudarsi berjalan mendekati Taryadi. Wanita itu menangis, tak bisa menghentikan pergerakan tubuhnya sendiri. Burung gagak hitam masih terus mengawasi, seolah memerintahkan Sudarsi untuk menumbalkan suami tercinta. Taryadi yang sibuk mencuci piring hanya bergumam sembari berkata jika ia bersyukur punya istri sukses seperti Sudarsi. Seketika itu, Makasih ya, Ju. Sudarsi tergemap dari lamunan panjang. Ternyata wanita itu masih berdiri di ujung meja dan memotong buah naga. Sosok burung gagak pun menghilang dari penglihatannya. Sudarsi masuk ke dalam kamar dan berdiri tepat di depan cermin. Taryadi menyusul sang istri masuk ke dalam kamar sembari berbicara padanya. Sudarsi diam membisu hingga membuat Taryadi keheranan. Pria itu menepuk pundak istrinya hingga tiba-tiba Taryadi langsung memanggil kedua putrinya Maya dan Wulan untuk membantu Sudarsi yang tak sadarkan diri. Sudarsi mulai bertingkah aneh dan tertawa cekikikan. Meripat wes ketutup ra ono sing iso nulungi.
Taryadi sampai ketakutan melihat sosok istri tercinta yang kerasukan setan dan film pun dimulai. 2 tahun setelah kejadian itu, tepatnya di 2010, Roni Purnomo bekerja di Rumah Sakit Jiwa Sendang Waras sebagai dokter spesialis jiwa. Ia membawa seorang pasien untuk dipulangkan ke rumah keluarganya setelah menjalani berbagai perawatan medis. Ternyata pasien rumah sakit jiwa itu adalah Taryadi, suami Sudarsih yang jadi gila setelah mengalami kejadian traumatis malam itu. Di waktu yang sama, Maya dan Wulan bersiap untuk menyambut kepulangan sang ayah dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Begitu Dokter Roni datang, Maya langsung menyambut mereka. Kebetulan Dokter Roni adalah paman dari Maya, yaitu saudara tiri Sudarsih. Pak De, matur suwun sangat Pak De. Roni memberi pesan pada Maya agar terus memantau perkembangan Taryadi selama di rumah. Ia meminta agar mereka tidak membicarakan hal sensitif menyangkut trauma masa lalu Taryadi. Sebelum pergi, Roni sempat menanyakan kabar Sudarsih yang kini sedang dalam keadaan sakit keras. Maya menghela nafas panjang dan ia berkata jika ibu semakin tak nafsu makan. Gadis itu berharap kepulangan sang ayah bisa menjadi obat penyembuh untuk ibu. Roni mendapat telepon dari istrinya dan pamit pulang. Rasanya Pak De harus pulang sekarang. Budemu. Maya sudah menyiapkan makan malam kesukaan ayahnya agar mereka bisa makan bersama seperti dulu. Sambil melahap makanan itu, Taryadi mengungkapkan keinginan besarnya untuk datang ke acara wisuda Maya. Begitu teringat Sudarsih, Taryadi langsung bertanya di mana istri tercinta itu berada. Maya dan Wulan tampak panik mendengar pertanyaan itu. Maya langsung berkata jika ibu sudah tidur di dalam kamar. Di malam yang sangat larut itu, Taryadi belum mau memejamkan mata. Ia mendengarkan musik dari kaset tape sambil berdansa dengan sosok Sudarsih yang cantik. Sementara itu, Maya dan Wulan sudah terlelap dalam tidur panjangnya. Mendengar alunan musik dari kejauhan, Maya terbangun untuk memeriksa sumber suara itu. Tak disangka, ternyata sang ayah sibuk berdansa sendirian di dalam kamar. Sudarsih terbaring lemah dengan mata terpejam. Maya tak kuasa menahan air mata ketika melihat ayah ibunya dilanda nestapa. Gadis itu berjalan tertatih kembali ke kamarnya. Baru beberapa langkah, jendela di belakang Maya pecah dihantam benda tajam. Maya langsung membuka tirai jendela dan menemukan sosok ayah berdiri memunggunginya. Maya kaget bukan kepalang dan berlari untuk membawa sang ayah masuk ke dalam rumah. Bapak? Jendela yang pecah itu kini sudah kembali utuh seperti sedia kala. Bapak? Taryadi menoleh ke belakang dengan tatapan bengis, seolah tak bisa mengenali putrinya lagi. Pria itu berlari kencang ke tengah gelapnya malam hingga tiba-tiba pagi harinya, pemakaman Taryadi mendapat kunjungan dari banyak warga sekitar. Maya melihat ada mobil yang datang, namun bukan kendaraan milik paman Roni. Dokter itu baru bisa melayat esok hari karena mendapat jadwal operasi mendadak. Pak De sepertinya baru bisa datang besok. Tak disangka, orang yang turun dari mobil itu adalah Sumarni, Bambang, dan Sucipto. Mereka bertiga tak lain adalah saudara kandung Sudarsih yang sudah merantau ke kota dan tak pernah pulang ke kampung halaman. Mesake Maya nek kudu ngurus oma gedene semene. Bambang merasa iba dengan Maya yang tinggal di rumah warisan ayahnya itu. Ia membujuk Sumarni agar memindahkan Maya ke rumah yang lebih kecil. Sucipto dengan gamblang berkata jika rumah sang ayah itu hendak dijual agar uang bisa dibagi berempat dengan Sudarsih. Sumarni mengelak dan mengingatkan kedua kakaknya jika mereka sudah mendapat bagian warisan masing-masing. Bambang sendiri menggunakan uang warisan untuk kawin cerai, sementara Cipto membuka bengkel tapi bangkrut. Aku tak nilai Mbak Darsi saya mas. Marni menjenguk sang kakak pertama di kamar yang masih terbaring lemah tak berdaya.
Ia mengusap lembut rambut Darsi untuk menenangkan wanita itu. Maya masuk ke dalam kamar dan berkata jika ibunya hendak istirahat. Marni langsung membisikkan sesuatu di telinga Darsi sebelum diusir oleh keponakannya sendiri. Marni tak henti memperhatikan cermin yang mengarah ke tubuh Darsi. Ia pun melenggang pergi agar Maya bisa menyeka tubuh ibunya. Maya membersihkan tubuh wanita itu sambil berkata jika ia rindu ocehan ibu. Semangat ya, Bu. Wulan menyusul sang kakak masuk ke dalam kamar ibu dengan membawakan makanan. Ia menyuapi perlahan dengan derai air mata yang tak henti membasahi pipi. Saat sang ayah meninggal, saat itu juga mereka menjadi yatim piatu karena ibu tak lagi berperan sebagai ibu. Maya berusaha menguatkan hati Wulan seraya berkata jika ibu pasti sembuh. Setelah merawat ibu, Maya keluar untuk menemui tamu yang datang. Marni, Cipto, dan Bambang masih menunggu untuk bicara dengan Maya. Bukan disambut dengan hangat, kedatangan mereka justru mendapat respon tak menyenangkan. Maya dengan tegas mengusir paman dan bibinya sendiri agar segera pergi. Boleh pulang. Kok malah ngusir? Cipto langsung menyeletuk jika rumah warisan ayahnya itu hendak dijual untuk membayar kebutuhan berobat Sudarsi nantinya. Bambang turut mendukung usulan Cipto dengan dalih untuk meringankan beban Maya. Gadis itu bukan anak TK yang mudah dibohongi. Maya menegaskan jika urusan rumah sudah menjadi hak mereka, mau menjualnya atau tidak. Ia menegaskan jika paman bibinya memang butuh uang dan hendak menjual rumah kakek itu, Maya memberi syarat untuk menunggu kesembuhan ibunya terlebih dahulu. Marni tak tega melihat Maya menahan tangis. Ia pun menghentikan pembicaraan itu dan langsung pamit. Dalam perjalanan ke kota, Cipto dan Bambang tak henti menggerutu. Cipto sangat kesal dengan sikap angkuh Maya yang dinilai mirip seperti Sudarsi. Bambang lebih tertarik untuk membicarakan kondisi Sudarsi yang masih sakit keras. Marni berkata jika kondisi Sudarsi menjadi semakin rumit. Ia menunjukkan potongan rambut Sudarsi yang rontok saat diusap lembut. Iki loh. Malam harinya, Wulan dan Maya masih belum bisa tidur karena merindukan sosok ayah ibunya dulu. Mereka berusaha saling menguatkan satu sama lain di tengah himpitan hidup yang kian menyiksa. Maya menasihati Wulan agar senantiasa mendoakan sang ayah jika merasa rindu dengannya. Saat mereka berpelukan dalam tangis, hujan yang mengguyur terasa semakin deras hingga listrik ikut padam. Maya beranjak ke dapur untuk mengambil lampu minyak, namun tiba-tiba setelah menyalakan lampu minyak itu, Maya kembali ke kamar di mana jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Entah datang dari mana, burung gagak hitam bertengger di ujung ranjang dan membuat Maya terkejut bukan kepalang. Maya mengendap perlahan untuk menangkap burung gagak itu dengan seliputnya. Seketika itu, ia bisa melihat lubang menganga di kepala sang ayah, sementara ratusan burung gagak berterbangan mengelilingi pria itu. Untungnya, Maya hanya bermimpi buruk dan terbangun dalam kondisi listrik terpejam. Pagi harinya, Maya memanggil pengepul barang bekas untuk memborong semua benda peninggalan warung ibunya di gudang. Pria itu bersedia membeli berbagai perlengkapan memasak seperti tungku, kompor, dan berbagai gerabah. Begitu melihat lesung di tengah ruangan, pria itu tertarik untuk membelinya dan menambahkan uang ekstra 2 juta rupiah. Sama ini saya berani 5 juta, Pak. Derma. Maya menggelengkan kepala. Gadis itu tak berniat menjual lesung kesayangan ibunya. Cak, ini barang-barangnya, yang ini keluarin ya, Cak. Iya. Setelah pria itu pergi, Maya kembali ke rutinitas setiap hari. Maya membawa air hangat dan handuk kecil untuk membersihkan tubuh sang ibu. Saat pakaian ibu dibuka, punggung wanita itu tampak membusuk hingga dihinggapi banyak belatung. Tangan Maya sampai bergetar melihat luka yang tiba-tiba muncul. Ia menelpon sang paman agar memeriksa kondisi ibunya. Roni segera tiba di rumah itu dengan membawa bingkisan kecil untuk keponakan mungilnya Wulan. Mengko nek ono Pakde, Wulan sing
Meriksa ibu. Maya terlihat resah dengan kondisi luka di punggung ibunya. Roni memberikan beberapa perlengkapan medis untuk membersihkan luka itu. Ia hendak mengajarkan pada Maya bagaimana cara merawat luka terbuka. Saat memasuki pintu kamar, Roni terhenyak dan langsung menutup pintu itu kembali. Sudarsi yang tidur di atas ranjang tiba-tiba membuka mata. Roni berbicara Maya di luar rumah dengan berbisik. Ia meminta agar cermin di kamar Sudarsi ditutupi dengan kain tebal. Ia bahkan menyarankan agar lebih baik cermin itu dikeluarkan dari rumah. Roni menduga kematian Taryadi ada kaitannya dengan cermin itu. Maya langsung penasaran dengan sikap sang paman yang mencurigakan. Roni menceritakan kisah ayah kandungnya yang merupakan kakek kandung Maya. Ayah Roni dikenal memiliki 3 istri, namun 2 diantaranya meninggal secara misterius. Hanya ibu Sudarsi yang berhasil hidup dan selamat sampai tua. Sementara 2 jenazah istri lainnya tidak ada yang pernah melihatnya. Jasad mereka dimasukkan ke dalam peti sampai dikuburkan. Desas-desus yang beredar mengatakan bahwa kakek Wikarto menumbalkan kedua istrinya, Sumini dan Tumirah. Di depan makam ibu, Roni menangis di pelukan ayahnya. Sang ayah tiba-tiba berbisik dengan sebuah janji, yaitu akan menghentikan semuanya. Roni kecil sama sekali belum mengerti apa maksud perkataan sang ayah. Wikarto adalah penyebab utama dari kehancuran keluarga. Ia menjalankan ritual pesugihan dengan menenggak darah burung gagak. Dengan kain kafan putih 7 lapis, pria itu mempersembahkan darah dari telapak tangannya sendiri. Perjanjian itu terikat dengan lesung yang menjadi tempat tidur bagi Wikarto. Kawanan aku Falawasi. Sang iblis mengambil alu itu untuk menumbuk tubuh Wikarto hidup-hidup. Roni kecil melihat semua kejadian itu dari cermin yang tersimpan di gudang. Sosok iblis berambut putih panjang itulah yang disebut sebagai setan perewangan. Wikarto memang memelihara makhluk halus yang harus selalu diberi makan. Selama menjalankan ritual itu, maka kekayaan dan kejayaan akan selalu menjadi milik keluarga. Maya masih belum mengerti jika praktek pesugihan itu diteruskan pada ibunya. Roni mendapat telepon dari istrinya yang memintanya untuk pulang. Roni tak bisa masuk ke kamar Sudarsi jika cermin itu masih di sana. Sebelum pergi, ia meminta Maya untuk menutup cermin di kamar Sudarsi dengan selembar kain. Maya bergegas mengambil kain lebar dan masuk ke kamar ibunya. Tak disangka sosok iblis perewangan tampak dari bayangan cermin sedang merasuki tubuh Sudarsi. Maya yang ketakutan langsung menghubungi pamannya lagi, namun panggilan itu selalu dialihkan. Wulan berlarian di belakang Maya untuk menuju ke kamar ibunya. Maya berusaha menghentikan Wulan, namun gadis kecil itu ngeyel dan nekat masuk ke kamar ibu. Maya terpaksa memberanikan diri dan melihat Wulan berada di pelukan ibunya. Malam itu Sudarsi terlihat tenang dan lebih bugar. Ia menuju ke arah lemari sembari meminta tolong pada Maya untuk diambilkan kebaya. Setelah mengambil kebaya kesukaan ibunya, Maya mengganti pakaiannya. Ia membuka resleting belakang di gaun ibunya dengan tangan gemetaran karena takut melihat belatung yang menggerogoti tulang. Anehnya, luka mengangat tadi siang sudah sirna dan tertutup sempurna. Darsi seolah tahu dengan pikiran Maya. Ia bertanya mengapa Maya terlihat tidak senang melihat luka di sisinya sudah pulih dan membaik. Kulo yakin niku prewangan ki. Di tempat lain, Roni masih mengendari mobil sambil menelpon sang kiai. Ia menjelaskan jika iblis perewangan yang dipelihara oleh ayahnya kini mengganggu kesehatan Sudarsi. Ia meminta bantuan pada sang kiai untuk memutus perjanjian yang sudah dilakukan sang ayah agar anak turun keluarga mereka bisa hidup dengan tenang. Ia menghentikan laju kendaraan begitu palang kereta menutup menghalangi jalan. Yani, istri Roni, kembali menelpon untuk mencari tahu di mana suaminya berada. Roni tiba-tiba hilang kesadaran dan berjalan sendiri ke arah rel kereta. Seketika itu,
Yani tak henti mengirim pesan menanyakan keberadaan suaminya. Di waktu yang sama, Maya sudah selesai membantu ibunya untuk mengenakan kebaya hijau favorit. Maya dan Wulan langsung memeluk tubuh ibunya. Darcy bergumam jika dirinya hendak bercermin sejenak. Pukul 4 dini hari, Maya terbangun menyadari adiknya tak ada di sampingnya. Ia berlari mencari Wulan, di mana sosok anak kecil berselimut kain tampak berdiri di ujung pintu. Maya menghampiri dan membuka kainnya yang ternyata Wulan terkekeh dengan penuh riang sembari berlari mencari tempat sembunyi. Ia berkata jika dirinya sedang sibuk main petak umpet bersama ibu. Maya berjalan menyusul Wulan, namun kain di belakangnya membentuk wujud manusia tinggi besar. Wulan sudah berada di kamar ibu dan sibuk bermain dokter-dokteran. Darcy menanyakan mengapa Roni tidak datang ke rumah. Seketika itu, Maya mendapat telepon dari Yani, istri paman Roni. Yani langsung marah besar pada Maya dan memberi peringatan untuk tidak merepotkan keluarganya lagi. Ternyata Roni dikabarkan meninggal dunia setelah tertabrak kereta. Maya langsung menangis sesenggukan, terlebih mendengar kecaman dari Yani yang menyalahkan keluarganya atas kematian Roni. Hari berikutnya, Marni, Cipto, dan Bambang kembali melayat bersamaan. Mereka membicarakan urutan kematian yang sesuai dengan tanggal lahir. Taryadi dan Roni sudah jadi korban. Tumbal berikutnya sudah bisa dipastikan, yaitu si Bambang. Untungnya mereka masih selamat dari terjangan si raja jalanan. Malam harinya, Cipto dan Bambang menyelinap ke halaman rumah Darcy untuk menanam buhul penangkal sihir. Buhul itu harus ditanam di depan kamar Darcy dan menghadap ke selatan. Mereka ketakutan kalau harus mati muda untuk dijadikan tumbal pesugihan. Saat Cipto sibuk menggali, Bambang mengamati keadaan agar tidak ketahuan. Ia tak menyadari ada sosok bayangan hitam yang berjalan di tengah kegelapan. Setelah Cipto selesai mengubur buhul penangkal itu, Bambang langsung lari pulang. Cipto menelpon Marni untuk mengabarkan jika rambut itu sudah dikubur sesuai petunjuknya. Suara dentuman kencang menerpa atap rumah Cipto hingga membuat rumah itu berguncang hebat. Cipto langsung waspada dan mengambil parang untuk melarikan diri. Suara tawa hantu wanita terus terdengar menggema di atap rumah. Cipto semakin panik dan menodongkan senjata ke atas kepala. Bayangan hitam berseliweran kian kemari hingga tiba-tiba Cipto langsung menebas pedangnya secara membabi buta. Darah segar terpercik dari tubuhnya sendiri hingga membasahi badan. Tak disangka kaki Cipto sudah buntung sebelah. Sosok iblis perawangan itu muncul untuk mengambil potongan kaki Cipto. Tak puas hanya makan kaki kiri, iblis mengerikan itu langsung menarik tubuh Cipto dan pagi harinya Maya menutup cermin di kamar ibunya dengan kain putih. Ia masih teringat dengan pesan paman Roni dan cerita hantu perewangan peliharaan kakek Wikarto. Tak biasa, Maya mendapat telepon dari Bule Sum. Saat hendak mengangkat telepon, Maya terhenyak melihat Wulan menyuapi ibunya dengan sesendok cacing. Ia menampik tangan Wulan hingga membuat gadis kecil itu menangis sesenggukan. Cacing yang dilihat Maya hanya delusi semata. Sebenarnya Wulan menyuapi bubur untuk ibu tercinta. Maya langsung menyesali perbuatannya sendiri. Ia berusaha meminta maaf pada Wulan yang menangis sesenggukan. Wulan meminta Maya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Mereka saling melingkarkan jari kelingking dan kembali berbaikan lagi. Jam 11 di malam harinya, burung gagak bertengger di ranjang Maya. Gadis itu terbangun dengan perasaan linglung.
Maya tak henti berpikir bagaimana burung gagak itu bisa masuk ke dalam rumah. Ia mencari alat untuk mengusir burung gagak itu. Maya bisa merasakan ada benda keras di bawah bantal tidurnya. Saat dibuka ternyata bangkai gagak dalam perut terbuai tampak beristirahat dengan tenang. Maya sampai muntah melihat burung bangkai itu dan lari ke kamar mandi. Nasnya Maya memuntahkan jeruan gagak beserta bulu dan darah segar. Maya semakin panik melihat mulutnya berlumuran darah. Ia berusaha membersihkan darah itu dengan air, namun darah yang melekat terlihat bertambah banyak. Maya segera tersadar jika semua itu hanya delusi semata. Di waktu yang sama, Wulan terbangun dari tidur dan beranjak dari kamarnya. Maya yang hendak kembali ke kamar terkejut mendengar suara jendela yang pecah. Seekor burung gagak tengah sekarat setelah menabrakkan tubuhnya sendiri menembus jendela. Maya terhenyak melihat Wulan berjalan di luar rumah. Wulan? Ia lari mencari keberadaan adiknya itu, namun burung gagak yang menembus jendela telah hilang. Wulan sedang memanjat ke bibir sumur untuk terjun bebas ke neraka. Maya mempercepat langkahnya dan ternyata Wulan mengalami tidur berjalan dan langsung diamankan oleh Maya. Tepat di dasar sumur itu tampak seorang wanita misterius berdiri termenung sendirian. Setelah Wulan tidur, Maya memeriksa ibunya di kamar. Tak disangka kain penutup cermin membuka dengan sendirinya. Dari bayangan cermin itu, ibu sedang duduk di ranjang sembari menyisir rambut perlahan. Namun di kehidupan nyata, ibu masih terbaring lemah, tak berdaya. Maya mulai curiga dengan cermin itu dan langsung mengeluarkan cermin dari kamar ibunya. Ia tak menyadari sosok iblis mengikuti dari belakang dan merangkak di langit-langit. Maya membuang cermin itu keluar rumah dan berusaha menghancurkannya. Ia mengambil batu besar dan rupanya kaca itu terlalu kuat dan tebal untuk dihancurkan menggunakan kekuatan manusia biasa. Maya sampai kelelahan sendiri memukuli cermin yang tak bisa dihancurkan itu. Ia melenggang pergi masuk ke dalam rumah dan pagi harinya Wulan kembali main dokter-dokteran dan berpura-pura memeriksa kondisi ibunya. Maya terhenyak begitu melihat cermin ibunya kembali terpajang di dalam kamar. Wulan berteriak kegirangan sembari berkata jika ibu sudah sembuh dari segala penyakit. Maya menyadari ada yang tak beres dengan ibunya. Ia meminta Wulan untuk mengambil buah naga kesukaan ibu di dalam kulkas. Setelah adiknya pergi, Maya membujuk ibu untuk ganti pakaian karena kebaya hijau itu sudah dikenakan seharian. Darcy bersikeras untuk menggunakan pakaian serupa. Ia hanya mau mengenakan baju kebaya hijau yang menjadi seragam saat berkunjung ke warung makan. Maya menuruti keinginan sang ibu dan melepas kebaya yang melekat di punggung wanita itu. Tak disangka, luka menganga yang ada di punggung ibu kini semakin melebar dan berwarna hitam kehijauan. Darcy bergumam lirih berkata jika sebentar lagi Maya akan mati. Mati kowe. Maya mendengar suara itu dan berlari keluar kamar untuk membawa Wulan pergi. Nasnya Wulan tak mau ikut pergi dengan sang kakak. Gadis kecil itu bersikeras hendak menyuapi ibunya makanan. Wulan terkesiap ketika melihat kondisi sang ibu yang sudah berubah total. Kulit wanita itu mengeras dan berubah warna. Maya menyeret tangan Wulan agar meninggalkan kamar ibunya. Dengan mengendarai mobil, mereka berdua pergi ke kota yang memakan waktu seharian. Maya baru tiba di area padat penduduk saat matahari sudah tenggelam. Tepat di lampu merah, seorang pengemis menghampiri mobil Maya. Gadis itu hendak memberikan uang recehan, namun pengemis itu berkata jika ia menginginkan nyawa Maya, bukan uangnya. Nyawamu. Maya langsung tancap gas pergi sembari memeriksa cermin tengah untuk mengamati pengemis itu. Tiba-tiba mereka sampai juga di rumah Bulik Marni untuk meminta bantuan. Wanita itu sudah menghubungi dari hari kemarin, namun Maya tak mau menerima telepon darinya. Marni mengungkapkan bahwa selama ini ia sudah berusaha melindungi Maya dan Wulan. Demi menyelamatkan nyawa Maya, Marni harus mengorbankan Cipto. Ia sudah meminta Bambang untuk pergi sejauh mungkin dari desa.
Wulan bercerita pada Bule Marni jika wujud ibunya berubah menjadi hijau dan matanya merah menyala. Marni menerangkan bahwasanya Sudarsi yang ada di rumah itu bukan ibu mereka lagi. Setan perewangan itu sudah menguasai raga Sudarsi untuk menagih janji. Selama ini, Cipto, Marni, dan Bambang hendak menjual rumah peninggalan kakek Wikarto yang biasa dipanggil Yangkung atau Eyang Kakung agar mereka bisa terbebas dari tradisi goib. Karena di rumah itulah Wikarto pertama kali membuat perjanjian dengan iblis perewangan. Marni ingat betul kejadian di masa lalu. Ia berkata jika cermin keramat itu seharusnya dibuang ke Laut Selatan. Marni sendiri baru mulai curiga saat warung makan Sudarsi berkembang dengan pesat. Pencapaian yang terlalu cepat di dunia bisnis sangatlah tidak wajar. Ia semakin yakin bahwa Sudarsi meneruskan ritual pesugihan dengan iblis perewangan dari ayah Wikarto. Iblis itu selalu meminta makanan berupa tumbal dari mereka yang disebut sebagai sigari nyowo atau belahan jiwa. Mereka yang ingkar nyawanya sendiri akan jadi pengganti. Apa yang terjadi pada Sudarsi menjadi bukti jika wanita itu mengingkari janji. Sudarsi menolak untuk menyerahkan tumbal yang diminta, yaitu Taryadi. Iblis perewangan merenggut nyawa ayah Maya secara paksa dan Darsi dibuat sakit agar tak bisa berkutik. Iblis yang murka itu sengaja mengambil semua harta yang sudah terlanjur dinikmati Sudarsi. Marni menegaskan jika Ibu Maya seharusnya tidak meneruskan apa yang sudah diakhiri oleh kakek Wikarto. Perjanjian itu tidak hanya mengikat empunya namun juga mengikat anak turunnya sampai 7 turunan. Marni tak bisa menyelamatkan Darsi, namun ia masih punya harapan untuk menyelamatkan nyawa Maya dan juga Wulan. Ia memberikan kendi berisi air dari Laut Selatan. Air itu sudah diisi dengan mantra ajian. Marni meminta Maya untuk mengusapkan air itu ke sekujur tubuh Sudarsi, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Prosesi itu harus dilakukan sebanyak 7 kali. Jika hal itu tidak berhasil, maka satu-satunya cara yang tersisa adalah membakar tubuh Sudarsi secara hidup-hidup. Marni menegaskan perjanjian itu hanya bisa diakhiri oleh pewaris berikutnya, yaitu Maya. Ia meminta Maya untuk menghadapi dengan penuh berani. Maya pun mengambil kendi berisi air itu dan menitipkan Wulan di rumah Bule Marni. Nasnya, Marni menolak dan menegaskan bahwa Wulan akan lebih aman jika tetap bersama Maya. Tampaknya Marni hendak mengorbankan nyawanya sendiri sebagai pengganti. Setelah Maya dan Wulan pergi, Marni melangsungkan ritual pecah batok. Ia tak menyangka isi kepala itu berupa cairan pekat yang berwujud seperti darah. Ternyata kepala wanita itu terpenggal dan menggelinding menuruni tangga. Sosok iblis perewangan kini menjadi semakin bengis dan tak pernah puas akan darah manusia. Maya sudah tiba di rumah dan meminta Wulan untuk menunggu di dalam mobil. Ia berpesan jika terjadi sesuatu, Wulan harus menekan klakson terus-menerus dan jangan membuka pintu mobil untuk siapapun juga. Maya masuk ke dalam rumah yang gelap dan menyalakan lampu. Naasnya, semua lampu langsung rusak begitu dinyalakan. Dengan tekad kuat, Maya memberanikan diri masuk ke kamar ibu yang sudah berubah menjadi siluman. Setelah meminta izin pada sang ibu, Maya pun menyiram tubuh wanita itu dengan air kendi. Di waktu yang sama, Wulan menunggu sendirian dengan penuh rasa takut. Sosok manusia muncul dari kejauhan dan berjalan mendekati pintu mobil. Sosok itu mengetuk kaca jendela sembari memanggil Wulan. Jempluk. Tak disangka, sosok itu adalah Paman Roni yang sudah mati ditabrak kereta. Maya terhenyak mendengar suara pintu mobil yang ditutup. Benar saja, Wulan ikut pergi bersama sosok yang menyerupai Roni. Sudarsi bangkit dari tidurnya setelah air kendi menggenang di ranjangnya. Tubuh wanita itu meliuk ke belakang dan di tempat lain, Wulan masuk ke dalam gudang bersama sosok Paman Roni. Setelah pintu gudang terkunci rapat, sosok itu mulai menampakkan wujud aslinya. Wulan dipaksa untuk masuk ke dalam lesung sementara Maya berlari menyusul ke dalam gudang.
Maya melihat tubuh Wulan terbaring di dalam lesung sementara iblis perewangan itu berdiri di samping Wulan. Maya, salin karo yangkung. Iblis itu meminta Maya untuk mencium tangan yang kakung. Maya berusaha memejamkan mata agar apa yang ia lihat berlangsung menghilang. Nahasnya, iblis itu mengangkat alu tepat di atas kepala Wulan. Maya terpaksa menuruti perintah sang iblis untuk mencium tangan yangkungnya. Iblis perewangan itu langsung mengusap kepala Maya dengan sentuhan lembut. Wulan terbangun dari tidur lelapnya dan berteriak histeris begitu melihat dua penampakan setan. Maya mengambil alu dan memukul dua sosok mengerikan itu. Maya menempatkan tubuh ibunya ke dalam lesung untuk ditumbuk hidup-hidup. Iblis perewangan yang menguasai tubuh Sudarsi mulai memanipulasi pikiran Maya. Gadis itu sama sekali tak peduli dan Maya menghancurkan tubuh ibunya dengan halus sampai pecah menjadi berkeping-keping. Wulan berusaha sembunyi dari kejaran kakek Wikarto yang terus mengincar dirinya. Seiring Maya menumbuk tubuh ibu, sosok kakek Wikarto semakin lemah dan jatuh ke tanah. Tepat setelah Darsi mati, penampakan Wikarto ikut menghilang bagai debu yang tersapu angin kencang. Wulan memeluk tubuh sang kakak dan berlari masuk ke dalam mobil. Saat hendak pergi, Wulan teringat jika cermin keramat itu belum dihancurkan. Maya terpaksa meninggalkan mobil dan meminta Wulan untuk bertahan di sana. Maya kembali masuk ke kamar ibunya untuk mengambil cermin itu. Namun sosok mengerikan kini muncul tepat di belakangnya. Wulan mulai resah karena sang kakak belum kembali juga. Ia sudah menunggu terlalu lama hingga hatinya ikut gundah gulana. Begitu mendengar pergerakan dari arah depan, Wulan dengan sigap menyalakan lampu mobil. Ternyata iblis perewangan itu berhasil membuat Wulan keluar dari tempat aman. Gadis kecil itu masuk ke dalam kamar di mana Maya sudah berada di cengkraman ibunda. Melihat ada lentera yang menyala di atas meja, Wulan langsung melempar lentera itu ke tubuh iblis perewangan. Sontak, tubuh Darsi langsung terbakar dan hangus seketika. Maya menangis menyadari ibunya telah tiada. Mereka berpelukan sambil menangis untuk saling menguatkan hati. Saat fajar menyongsong, Maya dan Wulan membawa cermin pengilauan itu ke laut selatan dan menenggelamkan cermin itu ke dasar palung terdalam. Karena tidak tidur semalaman, Maya dan Wulan memilih untuk istirahat di dalam mobil berdua. Wulan terhenyak ketika sang kakak menghilang dari mobil. Ia mencari keberadaan Maya yang ternyata duduk bersila di atas tanah. Tak disangka, Maya sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan mengunyah burung gagak hidup-hidup. Mata gadis itu berubah menjadi merah dan film pun berakhir. Terdapat beberapa perbedaan antara kisah utas aslinya Treat Zero Point dengan film arahan Awi ini. Meski demikian, perbedaan urutan cerita dan karakter tokoh tidak menghalangi esensi cerita. Bahkan kisah garapan Awi ini terasa lebih runtut dan mudah dipahami. Sejak awal, sang sutradara sudah menonjolkan teknik sinematografi yang memukau untuk mengajak para penonton masuk ke atmosfer keluarga Sudarsi. Dengan menampilkan gangguan supranatural yang intens, penikmat horor akan dimanjakan oleh kengerian tanpa jeda sepanjang menyaksikan film ini. Penggunaan bahasa Jawa dalam dialog menjadi nilai tambah yang memperkuat unsur lokal dan memberi kesan autentik. Teknik sudut pandang orang pertama yang digunakan pun menambah pengalaman impresif dan menyeret penonton untuk ikut menjadi bagian dari pengalaman horor keluarga Sudarsi. Adegan akhir menggambarkan iblis perewangan berhasil menguasai tubuh Maya untuk kembali menjalankan aksinya. Tak ada penjelasan pasti mengenai hal itu dan membuat beberapa penonton sedikit kecewa. Dengan cerita yang kental nuansa Jawa, visual yang mendalam dan akting yang solid, film ini menawarkan pengalaman horor yang berbeda dan layak untuk disaksikan sambil menunggu berbuka puasa. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.